فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap kitab Miftahut Thullab fi ilmi an-nahwi wal i'rab karya Asy-Syaikh Abu Bashir rahmatullahi alaih. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya yaitu bab al-ma'rifah. Al-ma'rifah ini barakallahu fiik lawannya adalah nakirah. Kalau tanya definisinya apa? Ana sebutkan kaidah itu. Al-ma'arif, ma'rifah itu tu'addu wa la tuhaddu. Dihitung, dihafalkan, enggak perlu didefinisikan. Paham ya? Jadi intinya antum menghafal ma'rifah itu ya 5 ini misalkan, ya udah itu ma'rifah. Enggak perlu definisikan udah. Itu definisi untuk apa? Ma'rifah. Definisinya apa? Tu'addu wa la tuhaddu. Dihitung, enggak didefinisikan. Mafhum? Karena intinya menghafal. Kalau untuk ma'rifah ini didefinisikan sangat sulit dan panjang nanti. Paham ya? Cuman kalau diterjemahkan bebas, itu kalau ma'rifah itu khusus, nakirah itu umum, nah itu aja. Mafhum? Karena kadang-kala ada kalimat yang perlu definisi, tapi untuk ini para ulama telah menjelaskan al-ma'arif tu'addu wa la tuhaddu. Dihitung, dihafalkan, wa la tuhaddu, tidak didefinisikan. Mafhum? Sehingga intinya itu menghafal jumlah ma'rifah ini ada berapa itu. Ini tingkatan level pertama loh ya. Nanti level yang ke berikutnya jumlahnya enggak 5, 6 bahkan. Paham ya? Cuman kita ngikutin alurnya saja biar enggak terlalu pusing ya. 6. Disebutkan sini al-ma'rifah khamsatun. Ma'rifah itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu apa? Sebelum kita baca, ana globalkan sini. 5 itu dhamir pertama. Kedua alam. Ketiga isim isyarah. Keempat isim mausul. Kelima al-mu'arraf bi'al, isim yang dia menjadi ma'rifah dengan al. Mafhum? Nakirah yang kemasukan al. Contohnya rajulun ar-rajulu, kitabun al-kitabu di ma'rifah. Mafhum? Nah, nanti ada pertanyaan lagi. Di antara ma'rifah ini, 5 ma'rifah ini yang paling tinggi derajatnya yang mana? Pertama itu. Itu ana urutkan sudah. Jadi jangan dibolak-balik ya. Jangan dibolak-balik urutan ini. Ini udah urut ini. Dhamir nomor 1. Di bawahnya alam. Di bawahnya isim syarah, di bawahnya isim mausul, di bawahnya al-mu'arraf bi'al, isim yang ma'rifah dengan al. Mafhum? Jangan dibolak-balik ya. Karena nanti kalau antum bolak-balik bingung nanti level berikutnya. Paham ya? Karena level berikutnya ini dibahas seputar apa? Na'at man'ut atau yang semisalnya kaitannya dengan ini. Bisa dipahami ya? Ayo na'am. Tingkatan nomor 1 dhamir. Jadi nanti kalau tanya a'raful ma'arif, tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah apa? Dhamir. Mafhum? Nah, nanti kalau level berikutnya di mutamimah itu ma'rifah yang paling ma'rifah lafdzul jalalah Allah. Alam bukan? Alam. Tapi dia paling ma'rifah karena enggak perlu ditanya orang paham. Tapi itu enggak kita bahas. Kenapa kita bahas? Kenapa kita tidak membahasnya? Karena kita urutkan dari dhamir saja biar enak. Mafhum? Karena itu ijma' sudah ijma' sepakat ma'rifah yang paling ma'rifah adalah lafdzul jalalah Allah. Paham? Nah, barulah kita ikutin alur yang berikutnya. Pertama dhamir nomor 1. Kedua alam, ketiga isim syarah, keempat isim mausul, kelima al-mu'arraf bi'al, yang ma'rifah dengan al. Kita contohkan dhamir, ana sebutkan itu yang munfasil, terpisah. Yang sudah antum hafal berkali-kali. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Itu dhamir. Itu ma'rifah sudah. Nah, di dalam dhamir itu sendiri yang paling ma'rifah dhamir mutakallim. Kemudian mukhatab. Kemudian ghaib, itu diurutkan. Faham? Kita baca aja biar tambah jelas. Awalan dhamir, pertama dhamir. Wa huwa salasatun, dhamir itu ada 3. Mutakallimun yang berbicara, mukhatabun yang diajak bicara, ghaibun yang dibicarakan. Anda terjemahkan bebas seperti itu ya. Mutakallim yang berbicara, mukhatab itu yang diajak bicara, ghaib yang dibicarakan. Yang dibicarakan seringnya orang enggak ada gitu. Mukhatab yang ada di hadapan kita. Mutakallim yang berbicara. Mafhum?
Nah, oleh karena itu beliau urutkan ini, lihat nih. Pertama mutakallim, karena tingkatan ini gitu. Di dalam dhamir sendiri tingkatan yang paling ma'rifah mutakallim ini. Ana contohnya, ana lil mufrad. Nahwu ana mustahidun. Lihat ini. Ana untuk mufrad. Berapa orang berarti ana? Satu orang. Lelaki maupun wanita boleh ana. Ana Muhammadun. Ana Aisyatu misalkan. Boleh enggak? Boleh. Umum ya. Contohnya ana mustahidun. Nah, disinilah pentingnya antum mempelajari ma'rifah. Sudah kita lewati kemarin kan? Mubtada itu syarat yang utama harus ma'rifah. Nah, ma'rifah itu apa aja? Di antaranya dhamir. Nah, nanti ketemu sekarang ana mustahidun. Ana ma'rifah enggak? Ma'rifah. Ana mubtada situ. Cuman i'rabnya bagaimana kalau di i'rab secara sempurna? Ana dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Dia itu dhamir munfasil yang terpisah, mabni atau tidak? Mabni. Tapi dia menduduki tempatnya rafa. Menduduki tempatnya rafa sebagai mubtada. Karena mubtada harus marfu'. Mafhum? Aywa. Mustahidun sebagai apa mustahidun? Khabarnya. Bisa dipahami ya? Itu ana. Nahnu, umum juga nahnu ini. Lelaki maupun wanita nahnu, tapi apa untuk lil jama' untuk banyak orang. Artinya kita, kami. Silakan. Kami, kita, terserah sama aja. Mafhum? Lelaki maupun wanita nahnu. Nahnu tullabun, nahnu talibatun. Boleh enggak gitu? Boleh, bebas. Mudzakkar dan muannas. Mafhum? Nahnu nuhibbu ahlas sunnati masyaallah. Karena pengarangnya juga ahlus sunnah sehingga contohnya pun bagus. Coba kalau pengarangnya sufi, ya enggak? Kalau pengarangnya sufi mungkin lain lagi contohnya. Ini pengarangnya ahlus sunnah alhamdulillah. Nahnu nuhibbu ahlas sunnah. Kami cinta dengan ahlus sunnah. Ya kan? Kami mencintai ahlus sunnah. Syahidnya mana? Nahnu nuhibbu. Kami nuhibbu, cinta. Karena kalau kami cocokkan nahnu nuhibbu, anta tuhibbu, ana uhibbu, ana uhibbuka fillah. Bukan ana tuhibbuka fillah. Keliru. Cocokkan mutakalim. Mafhum? Hal anta tuhibbuni ya akhi? Apakah kamu mencintai aku wahai saudaraku? Na'am ana uhibbuka fillah. Ana uhibbuka fillah. Cocokkan itu ya. Itu penggunaannya tentunya udah enggak asing lagi. Na'am. Mafhum? Syahidnya mana syahidnya? Nahnu dhamir munfasil mabni sebagai mubtada ya fi mahall raf'in. Au lil wahid al mu'azzim nafsahu, penting. Atau nahnu ini kadangkala digunakan untuk satu orang tapi dalam rangka mengagungkan dirinya. Digunakan untuk satu zat yang apa fungsinya? Mengagungkan dirinya. Allah Ta'ala zat yang maha agung atau tidak? Berapa jumlahnya? Satu, zat yang tunggal. Makanya dalam Al-Quran Karim Allah Ta'ala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Kami siapa kami ini? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berapa? Satu. Mafhum? Ini yang bangun pondok ini siapa? Kami. Mungkin dia arsiteknya sendirian dia, cuman pasukannya banyak gitu loh. Dalam rangka mengagungkan bahwasanya dialah pemikirnya itu loh. Bisa dipahami? Kadang digunakan seperti itu. Siapa yang jamu para santri ini? Kami. Satu sendirian ya. Paham ya? Mungkin istilahnya fungsinya itu karena untuk mengagungkan dirinya. Dia itu orang terpandang atau mungkin orang yang istilahnya ma'ruf itu ya. Nah, terkadang boleh digunakan nahnu walaupun satu orang. Tapi dalam rangka apa tadi? Mengagungkan dirinya. Kalau dalam ayat jelas, nahnu inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an. Kami di sini siapa kami ini? Siapa kami di sini? Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an, siapa kami? Allah Ta'ala. Berapa jumlahnya? Satu. Pakai lafaz nahnu. Mafhum? Boleh ya? Boleh. Secara bahasa Indonesia pun kadang gitu kan, kalau orang-orang kira-kira orangnya terpandang atau orangnya mungkin pemikirnya dalam hal tersebut atau dia mungkin pencetusnya, siapa yang bikin ini? Kami yang bikin. Padahal dia enggak sendirian ya. Banyak pasukannya. Paham? Bisa dipahami ya seperti itu ya. Cuman mungkin dia pakarnya gitu loh ya, dia pemikirnya gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya. Yang kedua mukhatab, yang diajak bicara. Ini tingkatan kedua, mukhatab yang diajak bicara. Ini kita lihat di sini karena beliau menyebutkan contohnya enggak semuanya tapi enggak masalah. Anta sekarang. Lil mufrad mudzakkar anta. Jadi kalau laki-laki anta, jangan anti. Kaifaluk anti ya akhi, kaifaluk anti ya akhi. Nah, keliru. Ya akhi kok anti. Ini juga bantahan untuk orang-orang yang mengatakan bahwa laki-laki perempuan itu sama. Nah, dulu pernah ada kisah itu kan, ada semacam orang apa bisa dikatakan orang terpandang, dia meyakini bahwa laki-laki perempuan itu sama.
mau disamakan. Istilahnya apa? Nah, barakallahu fiik, iman apa iman si sapi. Emansipasi. Pahamnya semua sama katanya, ratakan, laki-laki perempuan sama katanya. Nah, ada orang ditanya baru kaifa haluki ya akhi? Kaifa haluki? Seharusnya apa? Kaifa haluka? Marah-marah orang laki-laki tadi. Kaifa haluki ya akhi? Ente bagaimana anak laki-laki udah bilang kaifa haluki? Lah ini domir aja udah enggak sesuai, domir aja udah enggak terima, apalagi disamakan itu loh. Paham belum? Laki-laki disamakan domir aja enggak mau dia. Padahal baru domirnya loh ya. Apalagi lo samakan semua laki-laki perempuan sama gitu loh. Bisa dipahami? Itu syahidnya perdebatan itu baru disentuh masalah domir saja. Diubah domir itu udah enggak terima. Kok mengatakan semua laki-laki perempuan sama? Jadi pahami enggak itu? Ayo, lihat ini. Anta lil mufrad mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar. Anta talibun. Anti lil mufrad muannas. Kalau anti untuk mufrad muannas. Untuk mufrad muannas anti di sini. Karena kalau anti tetap beda dengan apa? Anta. Kalau anta untuk mufrad mudzakkar, kalau anti untuk apa? Mufradah muannasah. Antuma lil musanna. Kalau antuma dua orang, antuma taliban. Antuma taliban, dua orang. Anti talibatun, seperti itu. Antum li jam'i dzukur. Antum muslimun, antum tullabun, untuk jamak laki-laki semuanya. Paham? Antunna li jam'il inas, antunna itu jamak muannas. Antunna talibatun, antunna mudarrisatun, mafhum? Misal contohnya anta mustahidun, sahih. Kalau diglobalkan antanya fi mahli raf'in mubtada, mustahidun apa? Khabar. Al-ghaib sekarang. Ghaib. Dhamir ghaib ini apa tadi ghaib tadi artinya? Yang dibicarakan. Ya, ghaib ini yang dibicarakan. Tadi mukhatab yang diajak bicara, mutakalim yang berbicara, ghaib yang dibicarakan. Berarti orangnya enggak ada, orangnya di luar. Orangnya enggak ada, orangnya di luar. Kita lihat di sini barakallahu fiik, huwa, contohnya huwa, artinya dia, laki-laki. Lil mufrad mudzakkar. Huwa ini untuk mufrad mudzakkar, huwa talibun. Huwa talibun, enggak boleh huwa talibatun. Huwa talibun. Kalau huwa talibatun enggak diperbolehkan karena apa? Untuk mudzakkar bukan untuk apa? Muannas. Huwa talibun bukan huwa talibatun. Hiya lil mufrad al muannas. Hiya lil mufrad al muannas. Huma lil musanna. Umum, laki-laki perempuan. Huma talibani. Huma talibatani. Hum li jam'i dzukur. Ini juga laki-laki, jamak atau laki-laki. Hum tullabun, enggak boleh hum talibatun. Hum tullabun. Hunna li jam'i nas. Untuk jamak perempuan enggak boleh hunna muslimun, enggak boleh. Hunna muslimatun. Bisa dipahami? Ayo na'am. Yang terakhir perhatikan, misal contohnya huwa maridun. Contohnya dia adalah orang yang sakit. Laki-laki atau perempuan? Yang sakit laki-laki atau perempuan ini? Laki-laki. Huwa maridun, huwa mubtada, maridun khabar. Adapun alam, isim isyarah, isim mausul, mu'arrab bi'al, kita tunda pada pertemuan yang akan datang nanti barakallahu fiik. Karena apa? Karena nanti masih ada penyebutan seputar nakirah. Kesimpulannya barakallahu fiik, urutan ma'rifah ada 5 ini dihafalkan. Jangan sampai tertukar, terbolak-balik jangan. Harus urut. Nomor pertama dhamir, kedua alam, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul, kelima apa? Mu'arrab bi'al. Itu nanti kesimpulannya semuanya akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.